Halo Pak Kusman dan teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Perkenalkan, saya mewakili 4 orang teman saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Lucia Febrina, lalu ada teman saya Ricky, ada Dan, ada Felis, dan juga ada Kiki. Nah, dalam 10 tahun terakhir, perkembangan teknologi ini sangat cepat dan sangat pesat, di mana kita bisa mendapatkan akses informasi yang cepat dan juga murah. Mendukung hal itu, kita membutuhkan yang namanya digital marketing. Digital marketing itu pemasaran melalui media sosial yang dapat kita akses dimanapun kita berada dan kapan saja tanpa mengenal jarak dan waktu. Kemajuan teknologi ini menjadi hal yang positif bagi konsumen, apalagi untuk bertahan pada brand awareness dan brand loyalty. Digital marketing itu terdapat banyak sekali platform, namun saat ini yang sedang booming di Indonesia ada 5, yaitu ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Google Ads, dan juga ada Facebook. Nah, kalau teman-teman suka pakai yang mana? Guna menjelaskan hubungan antara digital marketing dengan brand awareness dan brand loyalty, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami apa yang terjadi di lapangan pada saat melakukan penelitian oleh peneliti seperti perilaku, persepsi, serta motivasi, tindakan, dan sebagainya secara menyeluruh dan kompleks, kemudian memaparkannya melalui kata-kata yang mudah dipahami terhadap suatu hal yang bersifat alamiah serta menggunakan beberapa metode alamiah. Studi pustaka adalah dokumentasi penjelasan dari beberapa sumber karya tulis, baik yang diterbitkan atau tidak, yang mengandung informasi, ide, dan bukti tertulis mengenai sudut pandang yang menjadi fokus dari penelitian. Pertimbangan dalam menggunakan cara ini adalah memudahkan peneliti memposisikan dirinya dalam sudut pandang penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hubungan antara digital marketing dengan brand awareness dan variabel yang akan diteliti. Waktu penelitian yang terbatas dalam semester akselerasi ini juga menjadi faktor penentu kami untuk memilih cara ini. Penelitian akan dilakukan menggunakan proses induksi seperti apa yang terlihat di gambar. Proses induksi adalah proses melahirkan kesimpulan dari data yang ada di lapangan. Proses induksi akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses analisis data kualitatif yang diperkecil, diatur, dan diintegrasikan sehingga dapat menjadi suatu teori. Data yang digunakan berasal dari responden mahasiswa 3 kampus di daerah Tangerang, yaitu UPH 346 mahasiswa, UMN 249 mahasiswa, dan Prasetya Mulia 198 mahasiswa yang masih aktif berkuliah di kampus tersebut. Display data adalah metode yang menampilkan data yang sudah melalui proses reduksi dan menampilkannya dengan rapi agar dapat menggambarkan hubungan antara variabel. Display data akan diolah menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Penarikan kesimpulan adalah tahap di mana peneliti menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan tema yang diidentifikasi dengan memberikan penjelasan pada pola dan hubungan dari data yang diperjelas dengan perbandingan. Untuk menjelaskan hubungan antara digital marketing dan brand awareness dan digital marketing dengan brand loyalty, peneliti akan menggunakan unit analisis berbasis individu. Unit analisis berbasis individu adalah analisa yang memproses setiap responden sebagai satu individu tersendiri. Hal ini menurut kami lakukan karena kami ingin mengetahui efek penggunaan sosial media dan kesadaran merek dan kesetiaannya pada setiap individu. Individu akan dipilih dari mahasiswa yang berada di daerah Tangerang. Alasan kami memilih populasi mahasiswa di daerah Tangerang adalah karena mahasiswa di daerah Tangerang ini cenderung aktif dan fasih dalam menggunakan sosial media, serta memiliki dana lebih yang cukup untuk melakukan belanja online dengan cukup senang. Melalui data yang dikumpulkan dalam metode sampling ini, metode sampling akan dilakukan menggunakan metode simple random sampling. Simple random sampling adalah metode sampling di mana setiap elemen dalam populasi diperhitungkan dan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi subjek penelitian. Berikut adalah tabel A1. Data yang diperoleh dari survei 3 kampus di Tangerang menggunakan Google Form. Dari kelima platform yang dipilih, terlihat pengguna Google Ads yang paling sedikit karena mahasiswa dan mahasiswi saat ini jauh lebih sering membuka media sosial dan juga YouTube setiap harinya
sehingga sedikit yang menggunakan platform Google Ads. Lalu pada tabel A1 juga diperlihatkan angka brand awareness dan brand loyalty. Dan terlihat brand awareness jauh lebih tinggi dibandingkan brand loyalty, yang artinya responden dari ketiga universitas ini memiliki pandangan bahwa digital marketing yang dilakukan pada kelima platform ini lebih berpengaruh terhadap brand awareness dibandingkan brand loyalty. Lalu ada model A1. Model ini merupakan model yang didapat dari hasil survei yang datanya berdasarkan tabel A1. Model ini dibuat menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Masing-masing platform memiliki hubungan dengan brand awareness maupun brand loyalty. Dapat dilihat dari anak panah pada masing-masing lingkaran platform yang mengarah pada lingkaran brand awareness dan brand loyalty. Lalu di samping lingkaran tersebut terdapat simbol yang merupakan singkatan dari platform tersebut dan juga brand awareness dan brand loyalty, dan angka 1, 2, 3. Angka tersebut mewakilkan universitas dari data pada tabel A1. Angka 1 untuk UPH, angka 2 untuk UMN, dan angka 3 untuk Prasetya Mulia. Lalu dapat dilihat juga bahwa brand awareness dan brand loyalty saling memiliki keterikatan, karena brand awareness akan memunculkan brand loyalty, begitu pula sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel A.2. Hasil ini memperlihatkan discriminant value, di mana terlihat pengaruh dari setiap platform terhadap brand awareness dan brand loyalty. Hubungan antara brand loyalty dan brand awareness terlihat tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga dengan Instagram dan TikTok yang tidak berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan brand loyalty dari konsumen diperlukan suatu nilai lebih dari produk tersebut, seperti kualitas produk yang baik dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pengalaman langsung konsumen terhadap suatu produk akan menjadi nilai kunci untuk mendapatkan brand loyalty dari konsumen. Dari discriminant value pada tabel A2 terlihat angka berwarna merah, yang artinya tidak berpengaruh signifikan. Angka berwarna merah tersebut dikarenakan nilai di atas 1.00, yang artinya tidak berpengaruh signifikan hubungan terhadap model tersebut, seperti pada brand loyalty dan brand awareness. Lalu Instagram dan TikTok terhadap brand loyalty yang tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya mari kita lihat tabel B.1 dan B.2. Pada tabel B.1 dan B.2 diperlihatkan dengan jelas performa dari masing-masing platform terhadap brand awareness dan brand loyalty. Instagram memiliki total efek terbesar terhadap brand awareness, dan terlihat juga bahwa kelima platform tersebut lebih berpengaruh positif terhadap brand awareness dibandingkan untuk brand loyalty. Pada tabel B1, IMP atau Importance Performance Map untuk brand awareness, dan tabel B2 IMP untuk brand loyalty. Dari kedua tabel ini dapat dilihat pada grafik total efek, di mana tabel B1 memiliki nilai total efek yang lebih besar dan semuanya bernilai positif dibandingkan grafik total efek pada tabel B2, dan terdapat nilai yang negatif. Dari grafik ini dapat dikonfirmasi memang benar bahwa digital marketing pada kelima platform ini, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok, lebih berpengaruh terhadap brand awareness dibandingkan brand loyalty. Sebuah brand harus menunjukkan kualitas mereka untuk dapat memikat hati konsumen dan meningkatkan brand loyalty, yang merupakan penghargaan tertinggi terhadap suatu brand atau produk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, digital marketing berpengaruh positif terhadap brand awareness, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Dan dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, responden yang kurang beragam mengakibatkan data yang didapat kurang beragam. Dan yang kedua, responden yang baik dan benar seharusnya
dari semua kalangan dan dari berbagai umur untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih akurat. Brand awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty ataupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan dibutuhkan pengalaman lebih untuk mendapatkan kesetiaan dari konsumen. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.